Ini adalah algoritma yang kita gunakan berdasarkan kadar HbA1c ketika pasien itu pertama kali berobat ke dokter. Nah, sekarang kita lihat sesuai dengan pernyataan saya sebelumnya, bagaimana cara kerja masing-masing obat tersebut. Nomor 1 adalah metformin. Metformin kenapa ditulis di nomor 1? Karena cara kerjanya paling efektif dan penurunan HbA1c-nya sangat baik, yaitu bisa turun 1 hingga 1,3%. Dia bekerja, tadi kita sudah digambarkan, yaitu bekerja di hati dengan cara menurunkan produksi glukosa hati, sehingga dengan demikian metformin dapat menurunkan glukosa darah puasa, dan dia juga dapat bekerja dengan cara meningkatkan sensitivitas terhadap insulin, yaitu dalam sel otot dan sel lemak. Sehingga dengan demikian dia bisa menurunkan glukosa darah setelah makan. Tetapi efek samping metformin yang sering dikeluhkan oleh pasien adalah keluhan mual seperti dispepsia, kemudian diare, bahkan juga bisa terjadi asidosis laktat. Golongan obat kedua adalah thiazolidinedione. Obat ini bekerja dengan cara meningkatkan sensitivitas terhadap insulin. Di mana tempatnya? Yaitu terutama di sel otot dan sel lemak. Efek samping yang kita khawatirkan pada pemberian TZD ini adalah bengkak pada kaki. Sehingga dia hati-hati pada pasien dengan gagal jantung karena bisa terjadi retensi cairan. Penurunan HbA1c sebenarnya cukup baik, 0,5 sampai 1,4%. Golongan ketiga yang sering kita pakai adalah sulfonylurea, yang merupakan obat yang pertama kali ditemukan dalam hal diabetes ini. Obat ini bekerja di pankreas, sama seperti glininid, yaitu meningkatkan sekresi insulin. Tetapi obat ini, meskipun efikasinya paling baik, yaitu 0,4 hingga 1,2% penurunan HbA1c-nya, punya efek samping yang kadang-kadang tidak menyenangkan buat pasien, yaitu adanya hipoglikemi dan berat badan yang meningkat. Nah, inilah seninya kita dalam hal mencegah hal tersebut, yaitu dengan bagaimana cara mengoptimalisasi HbA1c-nya bisa turun dengan baik, tetapi efek samping yang ditimbulkan tidak terjadi atau sangat minimal. Ada lagi golongan penghambat alpha-glukosidase inhibitor. Obat ini bekerja di usus halus dengan cara menghambat absorpsi glukosa. Namun efek samping obat ini yang sering dikeluhkan oleh pasien adalah banyak kentut atau platus, ya. Dan penurunan HbA1c-nya kalau kita lihat juga tidak begitu signifikan, yaitu antara 0,5 hingga 0,8%. Ada obat-obat baru lainnya yaitu DPP-4 inhibitor. Obat ini cukup baik, cukup efektif karena bekerjanya juga di usus halus dan karena dia membantu kerja enzim atau hormon GLP-1, yaitu dengan cara meningkatkan sekresi insulin dan menghambat sekresi glukagon. Tapi efek samping yang dikeluhkan oleh pasien juga adalah gangguan pencernaan. Kalau kita lihat di sini, penurunan HbA1c-nya tidak lebih baik dibandingkan dengan metformin ataupun sulfonylurea, hanya 0,5 hingga 0,9%. Dan yang terakhir ada obat golongan yang baru-baru ini beredar, yaitu penghambat SGLT2, yang kurang lebih baru beredar 1 hingga 2 tahun di Indonesia. Obat ini bekerja dengan cara menghambat penyerapan glukosa di dalam tubulus, tetapi obat ini memiliki efek samping, yaitu gangguan infeksi saluran kemih, dan juga bisa mengakibatkan infeksi pada genital. Penurunan HbA1c juga kalau kita lihat hampir sama dengan DPP inhibitor, yaitu 0,5 hingga 0,9%, tetapi ada kelebihan dari golongan SGLT2 ini dibanding dengan golongan yang lainnya adalah efek preventif atau pencegahannya terhadap penyakit jantung, khususnya penyakit gagal jantung, kemudian penyakit jantung koroner, dan juga efek manfaatnya pada ginjal. Nah, kita akan coba membahas lagi satu persatu bagaimana peranan metformin. Di sini metformin bekerja dengan cara di usus, yaitu meningkatkan metabolisme glukosa yang anaerob, menurunkan gluconeogenesis, menurunkan glikogenolisis, dan menurunkan oksidasi asam lemak. Dan bekerja dalam sel otot dan lemak dengan cara meningkatkan uptake glukosa di jaringan, dan juga berusaha untuk meningkatkan oksidasi asam lemak. Dengan demikian, metformin dapat menurunkan kadar glukosa darah. Berikutnya mekanisme kerja sulfonylurea. Di sini sulfonylurea adalah satu-satunya obat hipoglikemi oral yang bekerja langsung pada sel beta pankreas. Dia mengikat pada reseptor sulfonylurea atau SUR. Kemudian akibat ikatannya ini dia akan melepaskan ATP, ya, sehingga kanal kalium akan tertutup. Akibat dari kanal kalium menutup, dia akan melepaskan energi atau namanya ATP tadi, sehingga kanal kalsium akan terbuka. Nah, dengan adanya kanal kalsium yang terbuka inilah, maka granul-granul yang ada di dalam sel beta pankreas akan bekerja lebih aktif untuk mensekresi insulin. Nah, insulin inilah yang akan disekresikan di dalam darah. Jadi ini adalah gambaran pada sel beta pankreas, ini adalah gambaran di dalam plasma darah. Jadi hanya satu-satunya obat yang bekerja pada sel beta pankreas adalah golongan sulfonylurea.
Kemudian kalau kita lihat lagi, kita ada obat yang kita kenal obat golongan GLP-1 atau incretin. Nah, obat GLP-1 atau incretin ini adalah obat-obatan yang bekerja di berbagai organ tubuh. Dia bisa bekerja di pankreas, bekerja di lemak, ginjal, di otak, kemudian bekerja di sistem imun, dan juga bekerja di jantung. Bagaimana cara kerjanya? Cara kerja daripada incretin tadi adalah dengan cara menghambat atau dengan cara membantu penyerapan GLP-1 di dalam usus ya. Dalam usus, dengan adanya hormon incretin tadi, kadar GLP-1 akan meningkat, dan dengan hormon GLP-1 yang meningkat akan mengakibatkan kadar sel insulin atau sel beta pankreas akan lebih aktif menghasilkan insulin. Nah sayangnya, ini akan kita bahas sedikit, sayangnya hormon incretin yang natif itu atau GLP-1 ini cepat sekali didegradasi oleh enzim DPP-4. Jadi ini adalah GLP-1 yang dihasilkan oleh tubuh kita, masa kerjanya relatif singkat, hingga 1 hingga 2 menit, dan ada lagi namanya enzim DPP-4 yang langsung menghambat kerja GLP-1 ini. Akibatnya, dengan adanya hormon GLP-1 yang memang waktu kerjanya cuma sebentar dalam tubuh kita, ditambah lagi dengan adanya enzim DPP-4 ini, maka kadar GLP-1 dalam tubuh pasien diabetes pun akan semakin sedikit. Itulah sebabnya ada obat-obatan yang namanya DPP-4 inhibitor. Jadi DPP-4 inhibitor itu adalah obat-obatan yang bekerja menghambat enzim DPP-4. Jadi obat-obatan yang bekerja menghambat enzim DPP-4 supaya kadar DPP-4 dalam darah pasien tersebut tetap meningkat. Dengan meningkatnya kadar DPP-4 dalam darah meningkat, maka hormon GLP-1 dalam tubuh pasien pun tetap normal atau tetap sama dalam tubuhnya. Kemudian yang terakhir adalah obat golongan hormon SGLT2. Nah, ini adalah cara kerjanya. Jadi ketika kita makan glukosa, maka glukosa itu akan diserap kembali atau difiltrasi dalam glomerulus, kemudian diserap kembali oleh tubulus proksimal, kemudian dia di sini ada namanya enzim SGLT2, dia akan membantu penyerapan sebanyak 90%, tapi kita kenal juga ada SGLT1 di mana penyerapannya sekitar 10%. Dan kalau kita lihat di sini dengan adanya proses penyerapan glukosa ini, akibatnya maka glukosa yang tidak diserap akan dikeluarkan ke dalam urin. Ini adalah keadaan yang normal. Ambangnya adalah hanya 180 mg per desiliter. Apa yang terjadi pada pasien diabetes? Pada pasien diabetes, enzim SGLT2 ini menjadi lebih aktif. Akibatnya dengan menjadi lebih aktif, maka reabsorpsi glukosa akan menjadi banyak. Jadi dengan ada kata lain, dengan reabsorpsi glukosa yang semakin meningkat, maka glukosa akan semakin banyak yang masuk ke dalam darah. Glukosa masuk ke dalam darah meningkat, akibatnya terjadilah hiperglikemia. Jadi pada pasien DM tipe 2, enzim SGLT2-nya menjadi lebih aktif. Oleh karena itu ada obat-obatan yang namanya SGLT2 inhibitor dengan cara menghambat kerja enzim tersebut, enzim SGLT2, sehingga kalau enzim tersebut dihambat, maka glukosa tidak diserap kembali oleh tubulus, tidak terjadi reabsorpsi glukosa, dan glukosa yang dimakan oleh pasien tadi akan langsung dibuang melalui urin. Sehingga glukosanya akan keluar melalui urin, dan kita jumpai glukosa urinnya positif. Ya. Itu beberapa obat-obatan. Dan berikutnya adalah insulin, yaitu insulin di sini kalau kita lihat, kalau dulu pada pasien DM tipe 2 itu adalah kita obatnya langsung kita berikan insulin kalau kondisinya memburuk misalnya, tetapi pada saat ini kita tidak saja menggunakan insulin sebagai pengobatan DM, kita juga menggunakan GLP-1. GLP-1 tadi saya sudah menjelaskan di muka, yaitu pada waktu berbicara tentang DPP-4 inhibitor, bahwa GLP-1 itu adalah suatu hormon yang dihasilkan oleh tubuh kita, di mana hormon ini terutama dihasilkan oleh usus halus atau intestin, dan berfungsi untuk membantu pankreas menghasilkan insulin. Jadi GLP-1 itu dengan kata bekerja secara tidak langsung di pankreas, walaupun dihasilkan di usus. Nah, kelebihan daripada GLP-1 tadi bukan hanya bekerja dalam glukosa saja, tapi juga bekerja di organ lain, yaitu di jantung, kemudian di otak, kemudian di organ-organ lainnya. Oleh karena itu pada pasien DM tipe 2, bila glukosa darah tidak terkontrol, biasanya kalau dulu kita hanya menggunakan insulin, saat ini kita juga sudah berpikir untuk menggunakan GLP-1. Hanya sayangnya GLP-1 ini semuanya berupa suntikan, sehingga kadang-kadang pasien nggak mau nih kalau disuntik ya. Jangankan GLP-1 yang harganya mahal, insulin aja pasien yang harganya masih terjangkau suka menolak. Ada juga kombinasi antara insulin dengan GLP-1. Itu tadi yang ingin saya sampaikan mengenai terapi yang terjadi pada pasien-pasien yang tipe 2
mulai dari terapi oral, selanjutnya kita berjalan ke terapi insulin, dan juga masuk lagi dalam terapi yang terbaru, yaitu GLP-1 injeksi. Semua obat punya kelebihan dan kekurangan, tergantung bagaimana kita menempatkan pada pasien tersebut. Nah, sekarang kita ada berbagai faktor dalam menentukan pemberian terapi. Pertama adalah bagaimana efikasinya dalam menurunkan glukosa darah. Tadi kita lihat bagaimana sulfonylurea dan metformin yang paling efektif dalam menurunkan glukosa darah. Kita juga mesti menilai bagaimana efek ekstraglikemik yang dapat terjadi pada pemberian obat tersebut sehingga komplikasi makrovaskular ataupun mikrovaskular tidak terjadi pada pasien kita. Kemudian kita meninjau lagi bagaimana sisi keamanannya, toleransinya, dan yang lebih penting lagi adalah harganya. Dan berikutnya yang juga tidak kalah penting adalah masalah berat badan. Masalah harga ini mesti menjadi concern buat kita. Karena kita tahu bahwa pengobatan diabetes adalah bukan pengobatan sekali-sekali, tapi pengobatan yang berlangsung seumur hidup. Pengobatan yang bersifat progresif dan kronik. Oleh karena itu masalah biaya ini mesti menjadi bahan pertimbangan dokter dalam pemberian terapi. Di sini ada penurunan HbA1c, saya hanya mengulang lagi bahwa penurunan HbA1c itu paling efektif dihasilkan oleh biguanid dan sulfonylurea. Dan kalau kita lihat di sini, bahwa ada respon glikemik yang dibandingkan dengan pemberian metformin. Jadi kalau kita lihat di sini pada pasien-pasien yang mendapatkan placebo, itu tidak terjadi penurunan HbA1c. Sedangkan pasien yang mendapatkan metformin, apakah itu 1.500 ataupun 3.000 mg, itu terjadi penurunan HbA1c. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dosis metformin. Ini sangat menarik kita pelajari. Bahwa pada pasien yang mendapatkan metformin yang 2.000 mg lah, di mana mendapatkan penghasil HbA1c yang paling baik. Jadi ketika dosis kita naikkan menjadi 2.500 mg, justru penurunan HbA1c-nya tidak seefektif dibandingkan dengan pemberian metformin yang 2.000 mg. Oleh karena itu biasanya kita